Hipotesis. Kita dalam semua ilmu yang berhubungan dengan tidak hanya ilmu, dalam kehidupan manusia, ya. Kehidupan manusia pasti membutuhkan hipotesis. Kenapa? Karena dalam kehidupan manusia pasti terjadi atau menemui apa yang disebut masalah. Masalah dalam kehidupan tidak mungkin tidak ditemukan. Setiap orang mempunyai masalah. Sekarang masalah itu bagaimana memecahkannya? Itulah masalah apa ya yang harus kita hadapi hari demi hari, waktu demi waktu. Nah, kita lihat apa itu hipotesis? Kenapa kita perlu hipotesis dalam kehidupan kita? Pertama tadi saya katakan bahwa kehidupan tidak lepas dari masalah. Kita lihat dulu definisi apa itu hipotesis. Hipotesis adalah suatu proses pendugaan parameter dalam populasi yang membawa kita pada perumusan segugus kaidah yang dapat membawa kita pada suatu keputusan akhir, yaitu menolak atau menerima pernyataan tersebut. Apa artinya kalau disederhanakan? Jadi hipotesis itu kalau kita sederhanakan ya, apa? Jawaban sementara. Jadi jawaban kita sementara. Jadi dalam setiap masalah ataupun tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini harus kita hadapi. Tapi tergantung pada orang yang menghadapinya. Ada orang menghadapinya dijalani saja. Bagaimana sebetulnya menyelesaikan sebuah masalah? Sebuah masalah kalau kita mau sebagai orang yang sudah kuliah dan berpendidikan, pertama itu harus kita urai. Bagaimana? Jadi kalau ada kita masalah, kita uraikan sama yang sudah saya ajarkan dahulu. Biasakan selalu menulis. Nah, tuliskan apa sebenarnya masalah. Ya, apa masalahnya? Baru sudah dapat kita tuh masalahnya. Langkah selanjutnya, kita tentunya dalam hidup ini udah pernah punya pengalaman. Dalam setiap pengalaman kita, itulah jadi acuan kita. Kita bikinlah hipotesis. Apa hipotesisnya? Ya, hipotesisnya eh hipotesisnya tadi ya, jawaban sementara atas semua masalah kita itu berdasarkan pengalaman kita itu kan kita jawab, oh ini jawabannya ya. Tapi apakah jawaban kita itu benar atau tidak? Nah, itulah perlu kita uji. Itulah yang telah kita pelajari sebagian. Jadi yang telah kita pelajari dalam statistik inferensi. Jawaban sementara ini apakah dia benar atau salah? Ya, itulah yang perlu diuji. Diuji di mana? Inilah inferensial. Ah, statistik inferensial namanya. Yaitu apakah kita terima atau kita tolak, apakah benar atau salah. Ya, paham kalian itu ya. Jadi itulah makanya kita belajar inferensial. Sama. Tapi terkadang orang sering bawa perasaan. Semua masalah dibawa perasaan. Tidak. Orang yang logis atau kuliah dia pasti harus tuliskan apa masalahnya. Jawab masalahnya dengan hipotesis. Dugaan kita, jawaban kita sementara terhadap masalah. Baru kita pikirkan tekniknya. Bagaimana, apakah benar atau salah jawaban kita. Nah, kita lanjut lagi. Di sini contohnya ada seorang peneliti masalah kedokteran diminta untuk memutuskan berdasarkan bukti-bukti hasil percobaan apakah suatu vaksin baru lebih baik daripada yang sekarang beredar di pasaran. Nah, di sini kan intinya ini masalahnya apa? Lebih baik atau tidak? Kan gitu. Apa yang lebih baik? Vaksin baru
atau vaksin lama? Dari yang panjang ini kalimatnya, itunya masalahnya ini. Ya, hipotesisnya apa? Mungkin vaksin baru lebih baik, atau mungkin vaksin baru lebih jelek. Kita lanjut ke nomor 2. Berdasarkan data, apakah ada perbedaan ketelitian dari dua jenis alat ukur? Nah, apa masalahnya? Ketelitian. Hipotesis kita apa? Ada beda atau tidak ada beda? Kan ditanya perbedaan. Nah, ketiga, seorang ahli sosiologi ingin mengumpulkan data yang memungkinkan ia menyimpulkan apakah jenis darah dan warna seseorang ada hubungannya atau tidak. Nah, ini dia udah gila ya kan? Jenis darah dan warna. Darah itu samanya semua warnanya ya. Tapi tidak apa-apa, namanya juga dia ingin meneliti, ingin membuktikan. Silahkan saja. Ya, oke. Nah, di sini kita lihat kalau ini apa masalahnya? Apakah jenis darah dan warna ada hubungan atau tidak? Nah, itu saja. Hipotesisnya darah dan warna ada hubungan, atau darah dan warna tidak ada hubungan. Nah, jadi dalam setiap hipotesis ya, hipotesis atau dugaan kita sementara hanya dua selalu jawabnya. Istilahnya yang benar atau yang kita katakan yang positif, atau yang salah atau sering kita katakan yang negatif. Ya. Nah, ada lagi di sini hipotesis statistika. Hipotesis statistika suatu proses untuk menentukan apakah dugaan tentang nilai parameter karakteristik populasi didukung oleh data atau sampel atau tidak. Jadi dalam statistik memang ada hipotesis. Ya, alur dalam pengujian hipotesis ada data, ada hipotesis, ada pengujian, ada keputusan, decision rule, atau aturan keputusannya. Decision rule ini aturan keputusan. Baru sesudah itu ditariklah apa yang disebut dengan keputusan. Setelah ada keputusan adalah kesimpulan. Nah, dalam statistik ada dua macam hipotesis. Ada hipotesis nol atau H0, berupa suatu pernyataan tidak adanya perbedaan karakteristik atau parameter populasi, selalu ditandai dengan sama dengan. Ada namanya hipotesis alternatif H1, berupa pernyataan yang bertentangan dengan H0. Sama kayak tadi, kita kasih contoh yang ini. Yang nomor 1 ini kita lihat contohnya. Dia tadi masalahnya adalah apakah lebih baik, apakah suatu vaksin. Berarti hipotesis dia, dugaan dia, jawaban kita kan selalu dari masalahnya ini ya kan. Masalahnya apa? Masalahnya vaksin baru. Berarti kan kalau masalah apakah vaksin baru lebih baik daripada vaksin sekarang. Nah, jawaban dia menurut dugaan dia sebelum diujinya, hipotesisnya. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan, atau hipotesis awal, dugaan awal dia, vaksin baru ya lebih baik dari vaksin lama, vaksin sekarang. H1, hipotesis 1, H1, atau kita pindah dia kemari. Di sini saja saya ketik H1, tadi H0. H1 katanya tadi teorinya kan, berarti berlawanan. Berarti kalau berlawanan, vaksin
baru tidak lebih baik dari vaksin sekarang. Nah, jadi itulah dia, sama kayak di kehidupan ini. Setelah kita tahu masalahnya, kita buat dugaan jawaban kita. Apa jawabannya? Jawaban kita itu selalu dua, benar atau salah, setuju tidak setuju, tidak ada di tengah-tengah ya. Ingat kalian itu. Kalau di tengah-tengah itu bencong, ya. Jadi harus jelas laki-laki perempuan berpasang-pasangan. Nah, itulah hipotesis. Nah, kita lanjut lagi ya. Ingat, yang diuji dalam hipotesis adalah parameter, maka notasi yang digunakan hipotesis statistik adalah mu atau nilai tengah atau kadang-kadang disebut dengan rata-rata. Nah, ada atau simpangan baku atau disebut dengan uh, standar standar deviasi. Dan proporsi. Standar deviasi dan P atau proporsi atau varian. Contoh lah kita buat. Obat baru lebih baik dari obat selama ini jika digunakan persentase orang yang sembuh setelah minum obat baru lebih dari 60%. Dalam permasalahan ini maka dapat dibentuk hipotesis statistiknya. Nah, ini kita lihat ya dari contoh ini. Nah, kita lihat di sini apakah obat baru. Nah, ini dia tadi masalahnya. Nah, ini. Nah, kita lihat keterangan di bawahnya. Nah, kita lihat katanya, obat baru lebih baik dari obat yang ada sekarang. Jika, jadi ada syarat. Nah, ada di sini syarat. Apa syaratnya? Syaratnya 60% sembuh orang yang minum obat itu. Ya, lebih dari 60%, berarti lebih dari atau lebih besar dari 60%. Maka kita buat hipotesisnya. Nah, ini begini juga. Jadi, ada tadi yang pertama hipotesisnya jelas. Benar, salah. Kalau ini ada hipotesis bersyarat. Apa syaratnya? Ya seperti ini dikatakan, lebih besar dari 60% baru dikatakan. Nah, paten obat itu lebih baik dia. Kalau kurang dari 60%, dia tidak lebih baik. Nah, membuat hipotesisnya menjadi seperti ini. H0 P proporsi sama dengan 0,6. Artinya, obat baru tidak lebih baik. H1 P lebih besar dari 0,6. Obat baru lebih baik. Artinya apa ini? Kalian tengok ini baik-baik, weh. Di sini ada P sama dengan P sama dengan 0,6. 0,6 itu kan sama dengan 60%. Iya kan? Kenapa sama? Karena 60% itu sama dengan 60/100. Ini bagi. Tinggal 6/10. 6 dibagi 10 sama dengan 10-nya naik ke atas berarti 0,6. Tadi syaratnya obat itu dikatakan bagus atau paten kalau sembuh lebih dari 60%. Maka kalau dia sama dengan, berarti obat baru tidak lebih baik. Kalau hipotesis satunya lebih besar dari 0,6, obat baru lebih baik. Ya kan, paham kalian itu ya. Nah, inilah hipotesis tadi ada syaratnya. Kita lanjut lagi. Nah,
Ini terdapat dua hipotesis. Satu, hipotesis satu arah atau hipotesis satu sisi memiliki tanda lebih besar atau lebih kecil. Hal ini karena si peneliti atau si perancang hipotesis menginginkan suatu perubahan satu arah. Misalnya apakah meningkat, apakah menurun, dan sebagainya. Contoh, sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-rata rokok yang diproduksinya tidak lebih dari 2,5 mg. Tidak lebih artinya kurang dari. Maka ini berarti satu arah saja. Nah, kalau kurang dari berarti lebih kecil kayak gini. Kalau lebih dari kayak gini. Maka dibikinnya lah hipotesis satunya. Rata-rata atau mu lebih kecil dari 2,5 yang ini. Nah, hipotesis dua arahnya macam mana? Berarti dua sisi, yaitu menunjukkan tanda tidak sama dengan. Ingat tadi walabu, kalian ingat itu semua. Satu arah berarti apa? Satu arah itu artinya lebih LBH KCL atau LBH BSR. Nah, kalau dua arah itu cenderung kepada ETDK SMDGN. Ya, tidak sama dengan. Maka kita lihat di sini. Misalkan H0 rata-rata sama dengan 20. Lawannya H1 mu tidak sama dengan 20. Ini berarti hipotesis alternatifnya memiliki dua definisi. H1 lebih kecil, lebih besar dari 20. Atau H1 lebih kecil dari 20. Dikarenakan si peneliti menginginkan suatu perbedaan apakah berbeda atau tidak, meningkat atau menurun. Nah, kita lihat contohnya di sini. Sebuah pabrik sereal ingin mengetes untuk kerja dari mesin pengisinya. Mesin tersebut dirancang untuk mengisi 12 on setiap boxnya. Karena hanya ingin menguji apakah rata-rata mesin pengisi tersebut dapat mengisi 12 on setiap boxnya atau tidak. Maka, di sini kan patokannya apa? 12 on. Jadi ini pabrik menetapkan satu box isinya 12 ons. Nah, apakah benar rata-rata mesin itu bisa pas mengisi 12 biji? Maka kita lihat H0 sama dengan rata-rata. Ini 12. Ingat tadi ya, dua arah ini kan. Kalau dua arah ada sama dengan, ada tidak sama dengan. Kalau satu arah lebih kecil, lebih besar. Nah, kita lihat. Maka inilah dia. Mu tidak sama dengan 12. Langkah pengujian hipotesis. 1. Tentukan hipotesis. Misal H0 rata-rata sama dengan C. Lawannya H1 rata-rata tidak sama dengan C. Inilah dia dua sisi. H0 atau H0 rata-rata sama dengan C, atau lawannya H1 mu atau rata-rata lebih besar dari C. Inilah uji satu sisi. Nah, lanjut aja. Kalau tak mengerti, lantak terus. Nanti kau dengarkan. Ini saya rekamnya. Tenang aja. Nanti kau baca-baca, kau cari di internet lagi. Pahamnya itu lama-lama. Tak ada yang tak paham. Masalahnya hanya kemauan, ada kemauan atau tidak. Nah, tentukan tingkat signifikannya. Biasanya kalau tidak diketahui, maka hal yang biasa digunakan adalah tingkat kesalahan 5%. Nah, jadi begini, apa pula signifikansi ini? Nah, jadi contoh ya. Tadi ini aku ambil contoh manusia saja. Manusia yang selalu tidak pernah lepas dari masalah. Nah, manusia dalam mengatasi masalahnya membuat jawaban sementara atau hipotesisnya.
Nah, dalam menguji hipotesis, apakah itu ya hipotesis yang dibuat manusia itu ada hipotesis dua arah? Dua arah berarti hipotesis yang dibuat manusia tersebut sama atau tidak? Kan gitu, sama dengan sama atau tidak. Kalau satu arah, tergantung masalahnya. Apakah masalahnya ini itu ya lebih besar atau kecil. Ini masalahnya. Hipotesis dia. Nah, dalam kehidupan setelah kita buat hipotesis, langkah selanjutnya adalah kita uji. Nah, untuk membuktikan mana yang hipotesis kita dua arah atau satu arah ini yang benar. Nah, ya, yang mana yang benar atau yang betul atau yang sesuai. Ini kenapa bunyi-bunyi terus? Apa keluar masuk saja kalian dari Google Meet ini? Tungtang tungtang terus. Ah, Ada yang mau join, Pak, tapi nggak bisa. ah, tak mungkin karena ini saya mengaktifkan fitur admit all. Masa pula auto admit ya? Ya, lanjut lagi. Nah, nah kita lihat di sini. Tingkat signifikansi. Setelah kita tahu, kita uji, apa itu signifikansi ini? Nah, orang sampai sekarang, jangankan kalian dosen pun banyak yang nggak paham, ya. Dalam kita menguji, ada namanya tingkat signifikansinya, yaitu tingkat kebenarannya. Nah, sama tadi, ya. Kalau ada yang benar, pasti ada tingkat kesalahannya. Nah, ya kan? Nah, kalau ada yang benar, selalu ada yang salah. Tak mungkin benar terus, salah terus. Nah, dalam statistik, signifikansi itu, ya, kalau dia, ya, tingkat kebenaran 95%, berarti tingkat kesalahannya 5%. Nah, kalau kebenarannya 90%, berarti kesalahan 10%. Nah, kalau kebenarannya 99%, kesalahannya 1%. Nah, hanya ini, tiga ini yang ada di dalam statistik. Benar 95, salah 5. Benar 90, salah 10. Benar 99, salah 1. Kenapa begini? Karena totalnya itu semua harus 100. Tidak boleh lebih dari 100 atau kurang dari 100. Nah, yang mana kita pilih? Jadi tingkat signifikansi atau benar atau salah ini tergantung dari ilmu. Ilmu apa sekarang kita cerita? Kalau kita ilmu sosial, ya, itu diperbolehkan tingkat kebenarannya sampai 90%. Berarti 90 dan 95%. Kalau ilmu pasti atau ilmu IPA lah ya, IPA kita katakan kayak farmasi, kimia, itu harus 99%. Kenapa? Karena ini menyangkut nyawa manusia. Salah sedikit saja bisa mati. Contoh membuat obat, membuat zat-zat kimia, ya, bisa langsung mati manusia. Makanya di dalam ilmu sosial itu boleh 90 sampai 95. Kalau IPA dia itu sampai 99%.
Nah, udah paham kalian itu ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, statistik uji. Daerah kritik H0 diterima bila H0 ditolak bila keputusan H0 diterima atau ditolak. Kesimpulan. Nah, berikut ini adalah latihan. 1. Rata-rata curah salju di Danau Toba. Bah, kapan pula ada salju di Danau Toba? Bah, ya udahlah namanya cece. Selama bulan Februari 21,8 cm. Tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Nah, contoh ini ya. Rata-rata curah hujan selama bulan Februari 21,8. Berarti selama bulan Februari rata-rata itu kan dilambangkan dengan mu. Nah, mu berarti di sini H0 nah, H0,2 nah, mu sama dengan 21,8. H1 mu sama dengan atau bukan sama dengan ini tidak sama dengan 21,8. Nah, ya, kita lihat nomor 2. Banyaknya staf dosen pada suatu perguruan tinggi yang menyumbang dalam suatu acara pengumpulan dana secara sosial tidak lebih dari. Nah, tidak lebih dari. Ingat ini. Nah, berarti tidak lebih dari. Nah, kita lihat. Kalau kita lambangkan P dia tidak lebih dari berarti lebih kecil dari 20%. Nah, tidak lebih dari berarti bukan lebih kecil, salah saya. Harusnya kalau dia seperti ini tidak lebih dari 20 berarti P-nya sama dengan 20% atau 20% itu sama dengan 0,2. Berarti bisa kita buat H0 ya titik 2 staf dosen yang mengajar di suatu. Nah, kita lihat dulu ya. Tadi ini rumus-rumusnya ini. Rata-rata, tapi ini bukan rata-rata, banyaknya staf dosen. Kalau dia tidak banyaknya, lambangnya apa? Mu semua. Mu. Ini tidak. P. Nah, bisa antara mu dengan P. Kalau mu itu rata-rata. Di sini bahwa kita katakan H0 titik 2 P kecil berarti sama dengan 0,2. Nah, ya, H1 titik 2 P sama dengan ya tidak lebih berarti H1-nya lebih kecil dari 0,2. Nah, yang penting dia berlawanan. Nah, oke. Lihat lagi nomor 3. Secara rata-rata anak-anak di St. Louis berangkat dari rumah ke sekolah menempuh jarak tidak lebih dari 6,2 km. Kata kuncinya tidak lebih. Berarti tidak lebih dari seperti contoh di atas ini ada tadi tidak lebih katanya kan. Nah, ini deh. Untuk mengisi 12 rata-rata. Mana tadi tuh? Ini tidak melebihi berarti kurang dari. Kalau dia satu arah, kalau dia dua arah tidak sama dengan. Ya, mana-mana saja samanya itu artinya tidak lebih berarti lebih kecil dari atau sama dengan yang itu ya. Nah, kita lihat di sini. Mana tadi tuh? Ini dia.
Berarti di sini H0 titik 2. Nah, ini kan karena ada kata rata-rata. Nah, di sini kita bikin mu. Mu tulisannya gini, mu. Nah, bacaannya kayak gitu, tulisannya seperti ini. Sap, sap. Nah, agak jelek. Kalian tengok aja nanti di internet macam mana. Ini huruf Latin ya, huruf Latin itu. Kalian cari aja nanti. Nah, lebih kecil dari 6,2. Nah, H1 titik 2 mu lebih besar dari 6,2. Nah, ini kalian kerjakan ya, nomor 4, 5, 6. Nah, ini kalian kerjakan nanti. Nah, pengujian hipotesis satu populasi. Pengujian untuk ragam diketahui. Ada statistik uji Z, yaitu Z sama dengan rata-rata dikurangi dengan rata-rata sampel dan rata-rata populasi dibagi dengan akar N. Tenang kalian, jangan pening. Nanti kita lihat contohnya, gampang itu dimengerti. Hipotesis dua sisi. H0 mu sama dengan C, lawannya H1 titik 2 mu lebih kecil dari C. Nah, inilah dia kalau digambar daerah penerimaan negatif Z alfa per 2 adalah lebih kecil dari Z, lebih besar, lebih kecil dari Z alfa per 2. Daerah penolakan H0 sama dengan Z lebih besar dari Z, 2, Z lebih kecil. Nah, kalau dia digambar dalam sebuah kurva normal, inilah yang daerah penolakan. Di mana nilai Z-nya negatif. Nah, inilah daerah penolakan. Berarti yang diterima hanya di tengah-tengah ini. Nah, silahkan nanti kalian baca lagi banyak teorinya. Kenapa digambarkan seperti ini? Ya. Nah, kita lanjut lagi hipotesis tadi. Kalau tadi hipotesis dua sisi. Nah, hipotesis dua sisi kan hanya ini, tidak sama dengan sama dengan hipotesis satu sisi, lebih kecil, lebih besar. Maka gambarnya namanya juga satu sisi. Nah, satu sisi tentu hanya ini saja yang ditolak. Penerimaannya banyak dia. Apakah sebelah kiri atau sebelah kanan? Kalau dua sisi, kiri dan kanan ada. Kalau satu sisi, kiri atau kanan saja. Udah. Ini juga ya, satu sisi ini. Pengujian untuk ragam tidak diketahui. Inilah T-nya. Nah, ini. Nah, ini kita lihat sebuah perusahaan alat olahraga mengembangkan jenis batang pancing sintetik, ingin menguji apakah alat pancing tersebut memiliki kekuatan dengan nilai tengah 8 kg. Diketahui simpangan baku 0,5 kg. Ujilah hipotesis tersebut bila suatu contoh acak 50 batang pancing setelah dites memberikan nilai tengah 7,8 kg. Gunakan taraf nyata 0,01. Nah, hipotesis kita. Nah, sebelum kita mencari hipotesis ini kan kita ketahui dulu tadi rumus yang perlu kita ketahui ya. Ini yang ini. Ini kan udah dikasih taunya tadi di atas ini pun adanya. Ini. Nah, kan udah adanya semua. Tinggal kita masukkan. Nah, memang seharusnya hipotesis duluan dibuat, tetapi kita bisa kalau kita kurang paham, kita lihat dulu masukkan dulu angka-angka itu ke rumus. Nah, kita lihat di sini nilai tengah 7,8 kg. Baru rata-ratanya mana tadi? Nah, ini dia. Ya, kita lihat. Ini kemari. Rata-rata 8 kg kemari. Standar deviasi
Nah, ini kalau kayak gini, ini rho dibaca huruf Latinnya ya. Rho, R-H-O. Nah, ini entah, coba ya kita lihat dia 0,5. Iya ya, simpangan baku standar deviasi. Wah, ini dia 0,5 masuk kemari. N ini kan biasa jumlah sampel. Berarti jumlah anak batang ini 50. Masukkan kemari. Sudah masuk angka-angkanya, hitung pakai kalkulator. Dapatlah dia. Nah, kita baca lagi soalnya sebelum kita hitung ya. Nah, sebuah perusahaan olahraga mengembangkan jenis sepeda ingin menguji. Nah, ini masalahnya. Apakah memiliki kekuatan? Nah, jadi ada dia buat pancingan baru. Apakah lebih kuat dengan nilai tengah 8 kg? Simpangan bakunya 0,5 kg. Jumlah batang pancing yang diuji 50. Nilai tengah tes memberikan 7,8. Taraf nyata 0, apa arti taraf nyata ini? Nah, taraf nyata itu berarti itu kayak tadi signifikansi. Nah, signifikansi kadang dibilang orang taraf nyata. Nah, kalau dia signifikansi 0,01 berarti artinya apa? 1%. Artinya apa kalau 1% yang kecil? Berarti tingkat kesalahan 1%. Berarti tingkat kebenaran 99%. Nah, itu dia artinya. Kalau dinyatakan taraf nyata atau signifikansinya. Nah, berarti kalau dibilangnya 0,01, artinya 1% tingkat kesalahan yang boleh. Yang benar harus 99%, seperti yang tadi di atas. Nah, hipotesisnya H0 mu 8. 8 ini 8 kilogram sama dengan H1 mu tidak sama dengan 8. Berarti dua sisi. Nah, signifikansinya 0,01. Berarti nilai Z-nya 0 alfa dibagi 2. Berarti tadi kan tingkat signifikansinya 0,01. Berarti 0,01 dibagi 2 lagi. Nah, ya. Maka dapatlah 0,005. Pak, kalau nggak percaya, kita buka kalkulator. Nah, gampang, kita ketik aja di laptop ini, kan ada saja kalkulator. Open. Nah, 0,01 bagi 2. Nah, dapat 0. Makanya di sini tingkat apanya? Z-nya ini. Nah, sekarang macam mana kok tiba-tiba muncul ini? Ini munculnya dari ada namanya tabel, atau bisa juga dihitung secara manual, atau kita hitung supaya jangan capek dengan Excel. Nah, Microsoft Excel bisa kita hitung. Nah, daerah kritisnya, nah ini nggak usah kalian pusing ini. Ini hanya apanya saja ini. Nah, kita lihat dulu ya. Di sini ada seorang peneliti ingin melakukan penelitian mengenai tinggi badan mahasiswa mengikuti mata kuliah statistik. Untuk itu dilakukan penelitian terhadap 10 mahasiswa. Jadi di sini mahasiswa ada 10 orang yang diukur tinggi badan. Nah, ya. Tinggi badan mahasiswanya. Hipotesisnya, apakah tinggi mahasiswa tersebut adalah 155 cm? Apakah tinggi badan mahasiswa tersebut di atas? Nah, berarti ini sama dengan ini lebih besar karena ada kata di atas. Ini adalah, berarti sama dengan.
Maka kalau kita di C ini pertanyaannya apa? Apakah tinggi massa itu di bawah, berarti lebih kecil. Maka hipotesisnya H0 rata-rata sama dengan 155. H1 mu tidak sama dengan 155. Nah, ini rata-ratanya 163,4. S-nya 10,69. Dari mana itu? Nah, dari sinilah kalau namanya rata-rata, jumlahkan aja tinggi badan ini dari sini sampai ke ujung, baru bagi 10. Kan 10 orang. Kita total dapatlah sekian, baru bagi 10 dapatlah dia. Baru masukkan ke rumus. Apakah dia ditolak? Nah, ini T-nya. Nah, ini tadi saya katakan boleh lihat dari tabel T, atau bisa yang juga dihitung dengan Excel. Nah, ini saya tunjukkan bagaimana cara menghitung dengan Excel. Ya, stop sharing dulu, stop ini. Nah, saya buka dulu Microsoft Excel. Macam mana? Nanti kalian cari sendiri saja, gampang itu, nggak payah itu. Nah, kita lihat eh, mana tadi Excel. Nah, ini bisa nampak udah? Belum, Pak. Udah ya? Belum, Pak. Ini Excel sama di sebelahnya udah. Udah Belum, nampak? Pak. Belum. Belum, Pak. Belum. Bah, kok nggak Belum, mau Pak. sharing dia? Ini udah nampak? Ya, Pak. Udah Udah, ya? Pak. Pak. Udah ya? Nah, macam mana kita mencari dia? Contohnya ini kita lihat. Biar atau supaya nampak besar, suku besarkan ya. Kalian kan suka besar-besar. Ini kita lihat. Nah, T 0,05 inilah taraf nyata atau signifikansinya. 9 ini hasil tadi hitungan. Kenapa 1, ini kalau kita melihat tabel. Kalau kita tak punya tabel, nah kita buat saja di Excel. Ada caranya. Nah, ini terlalu jauh. Oh, kita kecil sedikit ya, supaya dia. Nah, ini caranya sama dengan T. Nah, kan kalau kalian ketik sama dengan, macam-macam muncul di situ. Nah, tinggal ini kita ambil. Nilai proba muncul dia T titik INV buka kurung probability-nya. Nah, probability-nya tadi dia berarti 0,05. Salah ini, 0,05. Baru ada lagi di sini katakan degree of freedom, taraf nyata. Taraf nyata itu berarti 9. Berarti 9 tutup kurung. Kita enter. Nah, kita lihat apakah sama. Iya, sama. Ini 1,83. 3 ini juga. Apa yang berbeda? Di sini ada negatif, di sini tidak ada. Tidak masalah. Kita tidak peduli nilai negatif atau nilai positif. Kita hanya ingin tahu bahwa nilai tabel, nah tabel itu adalah 1,833. Kita hitung lagi yang lainnya. Umpamanya yang tadi, yang mana dia? Nah, kita buat asal-asal. Ya, ini saya besarkan supaya kalian nampak. Sama dengan T titik INV buka kurung. Umpamanya derajat apanya?
probabilitasnya adalah tadi 5%, 10%, 0,1. Jumlah degree of freedom, derajat kebebasannya adalah katakanlah tadi 9, ini kita bikin 5, tutup kurung, kita enter, cap. Nah, inilah nilainya. Nah, jadi kalau kita melihat tabel, dari mana tabelnya, Pak? Tabelnya itu ada di setiap buku statistik. Kalau kalian membeli atau mendownload buku statistik, di belakang buku itu selalu ada tabel-tabel. Nah, jadi kalian lihatlah di situ. Nah, ya. Oke. Nah, ini udahlah dulu sampai di sini ya. Nanti kita sambung lagi. Saya kasih lagi kalian ya. Oke. Mantap ya. Semangat terus. Masih muda, masih panjang, masih banyak lagi yang bisa dilakukan di dunia ini. Ya. Oke lah, sampai di sini dulu. Yang belum absen silahkan absen. Latihannya tadi jangan lupa, latihannya yang mana, Pak? Nah, ya latihannya yang ini saja. Yang ini tadi. Mana dia? Yang mananya latihan? Ini di halaman terakhir itu. Nggak usah dulu. Yang ini aja, tadi aja. Sederhana saja saya bikin. Nggak usah dulu semua ya. Atau kalian nanti saya tambah lagi. Yang ini aja. Yang curah hujan anak-anak, berarti nomor 456 ini. Itu aja. Oke. Nampaknya weh? Nampak, Pak. Ya udah, nanti saya tambah lagi materinya. Saya mau makan siang dulu, belum makan aku. Oke lah ya, sampai bertemu lagi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum, selamat siang. Oke ya, Ya, Pak. goodbye. Pak. Goodbye, Pak.